warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG Daljab BIT 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif, peserta PPG Daljab mata pelajaran fikih di LPTK IAIN Ambon. Dengan nomor PPG 38767500012091. Sedangkan NIM PPG-nya 2503104995. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran Kukin BIT 1 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpin siapa berdoanya? Istidadan siap sebutan doa Allahumma bika asma'na wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempermudah sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan, kita membaca surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bisa dibuka di buku paket saja. Di sana ada ayat tentang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hamdan wa syukranillah, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Berjumpa lagi di pelajaran fikih untuk hari ini. Sebelum kita mulai, setelah mengucapkan tahmid, saya mau tanya dulu kabar kalian. Gimana kabarnya? Oke, kita coba misalkan kurang di absen heula. Kita absen. Ayat tentu hadir? Ada. Abil hadir, Askar hadir, Dayan, Dirham, Pajar, Fahri, Patan izin ya, Patan izin, Prananda sudah keluar, Gatvan, Hisham, Ibnu. Untuk mencairkan suasana, tadi kita mencoba bermain sedikit hal permainan tentang keluarga Tono dan Tini. Pernah kamu bermain tentang Tono dan Tini? Tidak. Silakan. Ustadz minta beberapa orang coba di kumpulan 1, 2, 3, 4, 2 orang. Apa? Hah? Jumi, sini Jumi. Perhatikan, kalau misalkan kalian mendengar kata Tono, Tars Jumi yang bercerita. Berarti goyang gerak ke depan. Tono, coba. Goyang ke depan. Ke depan. Kalau Tini berarti ke belakang. Tini. Nah, kalau mendengar kata ayah berarti ke kiri. Ayah. Ayah ke kiri. Ibu ke kanan. Ayah. Ibu. Tono. Tini. Ibu, ayah. Kalau berlari putarannya cepat. Oke, siap. Lagi. Jangan keren, ada pelan-pelan. Menanyakan ibu dan kedua anaknya Tono dan Tini. Pada hari itu Tono dan Tini sedang berjalan di taman. Tono
mengajak ngobrol Tini sambil berjalan. Tin, ayo kita pulang dulu. Kita ajak ayah dan ibu. Ayo Mas Tono. Lalu Tono dan Tini pun berjalan pulang. Di rumah ayah dan Tini, ayah memanggil Tono. Ton. Tono sudah sampai di rumah dan menjawab, "Iya ayah, Tono sudah di rumah." Tono bingung karena Tini tidak ada. Lalu ayah ibu Tono berjalan bersama ke taman untuk mencari Tini. Saking paniknya akhirnya mereka berlari bersama. Sesampainya di taman, ayah ibu Tono memanggil Tin. Lalu Tini pun menjawab, "Ayah, ibu, Mas Tono." Lalu mereka pun bertemu kembali dan berjalan pulang ke rumah. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekalian, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya sholat Jumat. Kenapa kita melaksanakan sholat Jumat? Siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Hanya sebatas ketes saja dulu. Ada beberapa pertanyaan nih dari Ustadz. Kalian masih ingat atau tidak? Yang pertama, khutbah Jumat dilaksanakan setelah sholat atau sebelum sholat? Sebelum sholat. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan secara berdiri atau duduk? Berdiri. Hukum sholat Jumat untuk muslim laki-laki adalah wajib. Kapan pelaksanaan ibadah? Kita akan melakukan pembelajaran berkaitan tentang bagaimana sih kita menyusun khutbah Jumat. Mau tidak mau kalian sebagai laki-laki menjadi generasi muda berposisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Namanya LKPD ya, lembar kerja peserta didik ya. Satu kelompok Ustadz kasih satu ya. Tolong kalian baca bersama-sama tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini, capaian pembelajarannya apa. Setelah itu dibuka halaman keduanya. Di halaman keduanya di sini ada lembar kerja, namanya juga lembar kerja ya. Di antaranya kamu harus mengamati teks dan juga video. Setelah teks video itu juga penyusunan khutbah Jumat, kemudian ada catatan diskusinya. Hari ini Ustadz minta kalian tolong pelajari materi khutbah Jumat yang ada di buku kalian. Ya, kira-kira waktu cukuplah sekitar 3 menit. Di buku halaman berapa itu tentang khutbah Jumat? Nah, silakan dibaca dulu semuanya bareng-bareng. Setelah dibaca, saat membaca itu kalian sambil mengamati ya. Waktunya Ustadz kasih waktu 5 menit saja. Silakan baca terlebih dahulu. Kalian tolong amati kira-kira dalam khutbah Jumat itu apa saja yang harus ada ya. Harus ada, dan bagaimana cara khutbah Jumat itu. Dari pengamatan ini tolong kamu saat juga barangkali menjadi inspirasi ketika kalian akan menyusun khutbah Jumat. Terus suaranya terdengar nggak? Ya. Oke, pasang dulu ininya. Lebih kencang mana, suara di atas atau yang ini? Lebih kencang ini.
أوصي نفسي وأتقوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Gak mati ya, ntar ditulis di LKPD-nya. Khutbah Jumat itu kata Sunnah Rasul juga tidak perlu dipendekkan. Perhatikan LKPD yang barusan Ustaz berikan ke kalian. Di sini ada nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2-nya cantumkan, kemudian anggota kelompok juga nama-namanya. Kemudian ini cara pembelajaran sampai baca ya. Kemudian tujuan pembelajarannya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain tolong Bapak presentasikan tentang pembagian tugasnya. Pertama, di sini Sahlan sebagai Syakakwa, Umar sebagai penulis pembukaan, Rehan sebagai penulis doa dan penutupan, Wadi sebagai isi kandungan dalam khutbah Jumat, Rehan mencari ide, Aufi sebagai penulis kesimpulan, dan saya sebagai dijelaskan yang ada di sana penanggulannya apa, isinya apa, penutupannya apa. Oke, yang lain perhatikan. Bagus ditulisnya. Kita menjelaskan. Yang keras suaranya. Yang lain perhatikan. Hari itu terbagi menjadi dua, yaitu dalam manawiyah dan isya. Kalau manawiyah ialah menyucikan diri dari dosa dan salah. Itu isinya, ya isinya. Kemudian penutupannya apa? Penutupannya itu berdoa agar dari Allah dan semoga amalannya untuk menyucikan dirinya diterima dari Allah. Untuk pertama, untuk keduanya, ya tutup. kami dari kelompok 1 sekian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 1. Jangan kelompok 2. Stop, ingat kembali. Ingat kelompok 2 mana Sabian? Ini silakan judul. Judul aja naik. Biar ayo.
Al-Quran surat Selanjutnya kelompok 4. Waktunya dipersingkat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Yang lain perhatikan. Oke, nih, tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang kita refleksi bareng-bareng ya. Kita mencoba merefleksikan pembelajaran hari ini. Silakan duduk lagi kelompok 4. Saya minta tanggapannya dari kalian suara dengan jelas sambil berdiri ya. Kita mencoba merefleksikan. Dayan, bisa duduk? Coba kita berbagi. Apa yang kalian rasakan ketika proses pembelajaran ngaji? Berdiri dulu. Apa yang Gazi rasakan ketika proses pembelajaran seperti ini? Serunya seperti apa? Pedis. Oke, terima kasih Gazi. Kemudian apa yang kamu pahami tentang materi pembelajaran yang barusan? Ada yang mau berbagi? Materi apa yang disampaikan? Siapa? Oh ini Sabian. Gimana Sabian kalau berdiri Sabian? Amjad kalau perhatikan, ini Amjad. Apa yang dipahami oleh Sabian dari materi proses pembelajaran barusan? Tahu struktur saluran Dan agar lebih memahami tentang oke, terima kasih. Terakhir, kita minta siapa? Apa yang akan kalian lakukan ketika sudah pembelajaran hari ini? Saya minta ke Amjad saja. Dan apa yang akan kamu lakukan setelah proses pembelajaran ini? Silakan berdiri, sampaikan ke teman-teman.
Sekarang kita kan sudah belajar apa yang akan kamu lakukan setelah mempelajari khutbah teks khutbah Jumat, apa yang akan dilakukan oleh Amjad selanjutnya. Saat sudah besar dewasa ada kesempatan akan mempraktekkan khutbah Jumat sesuai dengan aturan yang diajarkan. Terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kita semua.